Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bu Endah Priyanti. Materi pada kesempatan ini dengan tema pengantar literasi digital. Kepada Bu Endah nanti mohon untuk bisa menyampaikan materi ini maksimal 15 menit, sehingga masih ada waktu 5 menit bisa kita untuk bincangkan apakah itu sifatnya pertanyaan atau saran masukan. Kepada Bu Endah Priyanti dipersilakan. Oke. Terima kasih Pak Suaryono. Saya akan memberikan materi tentang pengantar literasi digital. Nah, untuk pembukaan Bapak Ibu, apa sih yang dimaksud dengan literasi digital tersebut? Literasi digital itu adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan komunikasi. Nah, mengapa kita perlu untuk mempunyai kemampuan menggunakan literasi digital? Yaitu supaya kita bisa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, mampu memecahkan masalah, berkomunikasi dengan lebih lancar, dan berkolaborasi dengan lebih banyak orang. Nah, di sini, kalau kita berbicara tentang literasi digital, itu pasti ada komponen perangkat TIK yang kita gunakan. Nah, di sini Bapak Ibu adalah yang pertama perangkat TIK dan lingkungannya. Di sini digambarkan ya perangkat teknologi dari orang pertama ke orang kedua. Jadi dalam komunikasi itu pasti ada lebih dari satu orang. Nah, perangkat teknologi dari orang pertama itu akan mengirimkan pesan atau paket ataupun media ke perangkat teknologi ke orang yang dituju. Nah, di tengah-tengah itu biasanya kadang-kadang terjadi ada gangguan atau noise. Nah, dari pesan paket yang dikirim dari orang pertama menuju ke orang kedua itu pasti nanti ada umpan baliknya. Umpan baliknya misalnya kita mengirim pesan WA sebagai tanda bahwa pesan kita sudah nyampe, itu biasanya ada tanda centang 2. Kalau pesan kita sudah dibaca, biasanya ada centang birunya. Nah, ilustrasi di atas menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi. Setiap pesan paket yang dikirim diterima tentu ada unsur pengirim dan penerima. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket tersebut. Nah, dalam proses pengiriman pesan ini tidak dapat dihindari terdapatnya gangguan. Begitu juga dengan dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Nah, sehingga kita lihat bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Nah, inilah yang disebut dengan literasi digital. Nah, sekarang kita coba cermati tabel di bawah ini. Apakah benar TIK dan unsur komunikasi memiliki persamaan? Nah, nanti di bagian gangguan kita sebutkan jenis-jenis gangguan pada TIK dan coba kita identifikasi jenis gangguan tersebut, mana yang kita bisa kendalikan dan mana yang tidak dapat kita kendalikan. Karena saya yakin Bapak Ibu, kita semua pasti pernah menggunakan perangkat TIK. Apalagi kita hidup sekarang di zaman digital. Nah, unsur-unsur komunikasinya itu ada pengirim atau penerima. Komponen perangkat TIK-nya ada handphone atau smartphone ya kalau sekarang kita bilang. Kemudian ada komputer ada yang berupa desktop, ada berupa laptop, kemudian ada tablet dan lain sebagainya. Kemudian ada perangkat lunak juga, seperti aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan seperti WhatsApp, Telegram, Facebook, misalnya Line, dan lain sebagainya. Kemudian pesan atau paket di dalam komunikasi tersebut bisa berupa teks, bisa berupa suara, bisa berupa gambar, bisa berupa video. Nah, media yang digunakan ada yang berupa kabel, ada yang berupa nirkabel. Nirkabel di sini dalam artian adalah tanpa menggunakan kabel. Biasa kalau kita pakai handphone, kita komunikasinya itu nirkabel atau tidak menggunakan kabel. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu di dalam sebuah lab yang di dalamnya terhubung dengan jaringan LAN dan menggunakan kabel, itu bisa kita lihat bahwa ada kabel-kabel yang menghubungkan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Nah, indikator atau umpan balik yang menandakan indikator pesan kita sudah diterima atau belum, ini contohnya. Di dalam WhatsApp itu tanda pesan sudah terkirim atau diterima oleh perangkat.
sudah dibaca atau dibuka oleh pengguna. Nah, contoh di sini gangguan yang tadi sudah diilustrasikan itu di tengah-tengahnya ada gangguan. Di sini ada gangguan yang dapat kita kendalikan dan ada yang tidak dapat kita kendalikan. Contoh ya, Bapak Ibu, saya kasih contoh saja, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menambahkan lebih banyak lagi. Contoh yang gangguan yang dapat kita kendalikan itu misalnya gangguan pada aplikasi atau software yang kita gunakan. Misal ada aplikasi yang biasa kita pakai, misalnya WhatsApp yang paling sering ya, mungkin itu ternyata terjadi suatu gangguan, itu masih bisa kita kendalikan dengan mengupdate ke versi terbarunya Bapak Ibu. Biasanya kadang suatu aplikasi kayak M-Banking itu juga saya sering ngalamin, tidak bisa dipakai, kita harus mengupdate dulu ke versi yang terbarunya, karena di dalam versi terbaru itu ada pembaruan dari provider pembuat si aplikasi tersebut. Nah, contoh gangguan yang tidak dapat kita kendalikan di sini adalah gangguan pada jaringan internet. Nah, apabila terjadi gangguan pada jaringan internet atau dari provider internet itu sendiri, kita tidak dapat mengendalikan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita memang tidak punya kewenangan kekuasaan di situ. Jadi misalnya kita menggunakan salah satu provider internet, saya tidak usah menyebutkan merek, sebut aja provider A, kemudian terjadi gangguan di BTS-nya atau di towernya, ya kita hanya bisa menunggu sampai pihak dari provider tersebut memperbaiki jaringannya, baru kita bisa menggunakan kembali. Nah, itu adalah di luar sudah kewenangan kita yang tidak dapat kita kendalikan. Nah, berikut ini adalah contoh Bapak Ibu cara mengatasi gangguan, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan. Nah, caranya yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Nah, pada umumnya gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki. Sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK kita itu antara lain, misal langkah cepatnya kita merestart. Merestart itu adalah menghidupkan ulang perangkat kita. Nah, atau lakukan hard reset perangkat kita. Sebelumnya, pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Risiko dari hard reset adalah hilangnya data pada perangkat. Nah, Bapak Ibu, saya juga sering melakukan restart ini, jadi kadang kalau laptop saya agak berat atau tiba-tiba nge-lag, ya tidak bisa diapa-apain, ya mungkin paling gampang adalah saya coba untuk merestart dan biasanya dia sudah normal kembali karena sudah mulai lagi sistem operasinya dari awal. Terus yang kedua adalah periksa terlebih dahulu identifikasi persoalannya. Kita periksa apakah perangkat kita itu sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita. Jika iya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Contohnya Bapak Ibu ya, yang paling sering kita gunakan tuh biasanya aplikasi Office misalnya. Office sendiri kan banyak ininya ya, banyak versinya dia, karena dia mengeluarkan versi terbaru dari 2003, 2007, dan sampai sekarang itu yang terbaru 2013. Nah, itu kita jangan hanya langsung menginstal aja Bapak Ibu, kita harus tahu terlebih dahulu spesifikasi minimal dari yang dibutuhkan oleh perangkat tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau menginstal, ternyata perangkat yang kita punya tersebut tidak mendukung versi tersebut, ya kita jangan memaksakan diri. Kalau kita paksakan untuk tetap menginstal, nanti aplikasi tersebut pasti tidak akan berjalan dengan baik, atau dia tidak akan mampu berjalan di perangkat kita. Jadi bagaimana caranya? Ya kita menyesuaikan saja Bapak Ibu. Kalau memang perangkat kita tidak bisa sampai versi yang tinggi, ya kita pakai versi yang di bawah-bawahnya saja, yang kira-kira sesuai dengan perangkat yang kita punya. Nah, yang kedua, kita periksa apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak. Jika iya, maka kita periksa apakah perangkat kita terhubung dengan internet, apakah jaringan internet kita hidup. Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan yang lain. Ini apabila aplikasi kita butuh dengan koneksi internet. Misalnya kita mau ngirim email,
ya berarti otomatis perangkat kita itu harus terhubung dengan internet. Jadi jangan sampai kita mengirim, kok nggak bisa ya, nggak bisa terkirim, karena perangkat kita ternyata tidak terhubung dengan internet. Tapi kalau aplikasi kita tidak membutuhkan internet, ya tidak masalah kalau tidak terhubung dengan internet. Ini adalah lagi. Berapa Pak? 3 menit lagi. Oh 3 menit. Oke Bapak Ibu, mungkin untuk pengantar saya sampai sini aja dulu, pengantar literasi. Saya rasa sudah ada gambaran tentang apa sih yang dimaksud dengan literasi digital tersebut. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan ke Pak Suwaryono. Terima kasih Bu Endah Priyanti yang telah memaparkan materinya. Cukup detail rupanya karena kita ini dibatasi waktu. Untuk itu terkait materi ini, kalau ada hal-hal masukan tambahan mungkin bisa disampaikan. Silakan Bu Dwi. Baik Pak Har, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf Bu Endah, izin bertanya ini terkait dengan pembelajaran jarak jauh PJJ yang sekarang kita laksanakan ini. Kira-kira buku ada nggak aplikasi yang memang bisa kita gunakan gitu untuk membuat buku digital sehingga mempermudah kita nanti share materi ke siswa? Mungkin itu aja sih Bu, mohon arahannya gitu. Itu aja sih Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dwi atas pertanyaannya. Untuk aplikasi-aplikasi digital yang bisa kita gunakan, sebetulnya itu banyak sekali ya Bu ya, yang bisa kita gunakan. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang tenaga pendidik itu mau berkembang dan mau terus belajar. Kalau sekarang saya lihat teman-teman itu masih banyak yang menggunakan PowerPoint, itu tidak masalah kalau menurut saya. Gunakan saja dulu yang mana yang kita mampu gunakan, dan sambil kita memaksimalkan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, kalau untuk aplikasi yang digital, yang online, kalau contohnya Bapak Ibu pernah menggunakan Office 365, ya, jadi menurut saya cukup bagus sekali perusahaan Microsoft Office ini, karena dia salah satu perusahaan digital yang mendukung pembelajaran atau pendidikan Bapak Ibu. Maka dikeluarkanlah yang namanya Office 365 itu, yang di dalamnya kita bisa membuat bahan ajar di dalam fasilitas tersebut. Nah, sekolah-sekolah yang sudah tergabung di dalam Office 365 itu dan mempunyai akun, itu kita bisa mempunyai kewenangan untuk membuat bahan ajar termasuk kelas maya juga Bapak Ibu. Jadi di situ ada juga untuk membuat bahan ajarnya secara online, dan saya juga waktu itu juga sudah nyoba dan dapat pelatihannya dan juga cukup bagus karena cukup interaktif dan menarik untuk dilihat, sehingga anak-anak itu tidak bosan dengan melihat bahan ajar yang kita bagikan. Nah, itu salah satunya bisa kita gunakan Office 365 itu. Atau Bapak Ibu misalnya yang senang dengan animasi atau ingin membuat bahan ajar yang bergerak, yang ada suaranya, yang ada animasinya yang bergerak, ada kartun-kartunnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa menggunakan namanya Powtoon. Nah, Powtoon itu di situ sudah disiapkan sama providernya untuk membuat bahan ajar yang berbasis animasi. Jadi cukup menarik Bapak Ibu kalau saya buat di situ. Jadi anak-anak itu lebih senang melihat bahan ajar kita, sehingga mereka walaupun kita tidak bertemu secara jarak dekat, kita bertemunya sejarak jauh-jauh, berarti mereka harus punya kemandirian ya, kemandirian untuk belajar sendiri. Nah, itu adalah tantangan kita untuk membuat bahan ajar yang menarik. Nah, itu saya kadang-kadang juga saya pakai Powtoon itu karena di situ bisa kita buat bahan ajarnya berbasis animasi. Nah, begitu Bapak Ibu, jawaban saya mungkin nanti bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain. Terima kasih.
Ya, terima kasih Bu Endah, penjelasannya sangat rinci dan ini memang tantangan buat guru-guru di era milenial ini, di Betul, era Pak. digitalisasi, ya kan. Ini sangat penting sekali untuk guru-guru sekarang supaya bisa mengaplikasikannya. Selanjutnya kalau masih ada tambahan mungkin dari Pak Dali atau Bu Nengti. Ya, Pak Dali, monggo. Ya Pak, saya ingin menambahkan aja Pak bahwa di media maya itu banyak sekali berbagai informasi yang ada gitu ya berkaitan pembelajaran. Tinggal kita bagaimana bijak saja untuk menggunakan. Tambahan aja Pak. Ya, terima kasih. Ya, berarti intinya apa yang disampaikan Pak Dali ini, guru sekarang harus rajin-rajin membuka informasi yang tersedia melalui dunia maya gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi oleh Bu Endah terkait untuk pembelajaran atau pengantar literasi digital ini. Ya. Silakan Bu. Terima Masih kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi pada intinya Bapak Ibu, untuk kita bisa menggunakan atau memaksimalkan literasi digital ini, terutama fungsi kita sebagai tenaga pendidik, dan apalagi kita berada sekarang di era pandemi yang betul-betul semua banyak tergantung di literasi digital ini, adalah kita harus bisa mengupgrade diri kita sendiri, termasuk diri kita pribadi ataupun support seperti perangkat yang kita gunakan Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih berharap semua tenaga pendidik tidak ada yang beralasan, saya tidak punya laptop, saya smartphone saya atau HP saya tidak mendukung. Apalagi yang Bapak Ibu yang sudah statusnya PNS ya. Kalau menurut saya itu bukan hal yang perlu dikeluhkan, karena walaupun kita era pandemi ini kan gaji kita tetap, tunjangan kita tetap jalan. Jadi memang tugas kita adalah bagaimana kita memfasilitasi diri kita sendiri untuk bisa menggunakan literasi digital ini secara maksimal. Jadi kalau memang misalnya laptopnya bermasalah atau belum punya laptop dan rebutan sama anak misalnya, ya tolong aja difasilitasi dirinya sehingga punya laptop sendiri yang betul-betul bisa dimaksimalkan untuk melakukan literasi digital. Begitu juga dengan handphone, karena sekarang kayaknya tidak mungkin kita lepas dari handphone. Dengan untuk mengajar pun kita butuh handphone yang betul-betul mendukung kita sebagai tenaga pendidik untuk bisa memfasilitasi kita untuk mengajar dengan baik dan benar kepada peserta didik kita. Jadi ya kita sesuaikan juga apa yang dibutuhkan, itulah yang kita fasilitasi diri kita sendiri. Mungkin begitu saja Pak Suaryono, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Endah Priyanti. Mari kita beri aplaus kepada Bu Endah Priyanti. Demikian pemaparan pada kesempatan kali ini oleh Bu Endah Priyanti, dan saya selaku pengacara apabila ada hal yang kurang berkenan mohon maaf. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.